Karena Israel itu adalah negeri yang 100% dibangun atas propaganda. Jadi kalau betul 100% negeri itu dibangun atas hoax. Nah, karena itulah ketika kita bisa untuk revealing the truth, maka hoax itu akan hilang, dan itu yang mereka takut. Makanya semua bentuk daripada usaha untuk revealing truth itu mereka blok kan. Kalau ada orang punya akun, mereka ilangin. Sean King kemarin kan akunnya dan dihapus. Akun saya juga dihapus gitu kan ya. Nah, jadi mereka takut untuk revealing the truth, sementara mereka terus-menerus untuk propaganda hoax. Karena negeri ini nih ya 100% dibangun atas propaganda. Contoh misalnya, bagaimana kita nggak katakan dibangun atas propaganda? Mereka senantiasa merasa mereka adalah korban. Dalam kasus misalnya 7 Oktober sampai sekarang aja ya, mereka masih merasa korban. Padahal mereka tiap hari bunuhin orang. Sekarang udah 30.000 lebih orang dibunuhi, mayoritas diantaranya adalah wanita dan anak-anak misalnya. Mereka bilang mereka cuma cari Hamas, tapi orang-orang bilang they destroy everything, kill everything except Hamas. Jadi mereka semua hancurin kecuali Hamas. Mereka nggak dapat sama sekali. Karena sampai sekarang kan nggak ada tuh. Misalnya footage ini adalah kantornya Hamas, nggak ada. Yang ada ya yang mereka bikin sendiri, yang akhirnya justru dibully lagi gitu kan ya. Nah, artinya ini negara dibangun atas hoax. Termasuk ketika dibangun awalnya aja kan mereka bilang mereka adalah korban kekejaman Nazi. Kemudian mereka bilang mereka mengalami Holocaust di Eropa, never again. Mereka bilang bahwasanya mereka nggak mau lagi untuk dibunuh. Mereka akhirnya punya ide. Theodor Herzl bilang der Judenstaat, kita harus punya sebuah negara Yahudi yang baru. Setelah itu kemudian mereka out of nowhere tiba-tiba minta tanah yang sudah ada orangnya di situ. Apapun alasannya ya Mas ya, kita bisa argue tentang alasan legal tentang siapa yang punya tanah itu. Contoh misalnya, sebelum saya masuk kepada alasan logis, contoh ya, ada satu meme yang menarik yang dibuat oleh orang-orang Irlandia. Jadi dia seolah-olah gini, ada orang Inggris tiba-tiba diketok pintunya sama seorang perempuan. Dia perempuan ini berlogat Itali. Berlogat Latin. Terus dia bilang, kamu yang punya rumah ini? Oh ya, tentu saja. Udah berapa lama kamu tinggal di sini? Ya, dari zaman kakek saya tinggal di sini. Nah, kalau gitu kamu sekarang tinggal sama siapa? Ya, kebetulan saya belum menikah. Sendiri. Itu membuat kami lebih mudah, dia bilang. Nah, kenapa? Ini mulai sekarang jadi punya saya. Loh, kok bisa gitu? Karena dulu Romawi pernah menguasai Inggris. Jadi ini adalah rumah saya. Analoginya seperti itu. Analoginya. Dan saya adalah keturunan Romawi, kata dia. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kita mau review, siapa yang kemudian jamin dia adalah keturunan orang-orang yang dulu pernah tinggal di sana? Bahkan ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya hampir sebagian besar orang-orang Yahudi yang dulu pernah tinggal di sana itu masuk Islam. Masuk Islam dan akhirnya tinggal di situ. Akhirnya mereka lah penduduk lokal sebenarnya. Walaupun betul ada orang-orang dari negeri-negeri yang lain. Tapi argue tentang history, kita bisa argue di situ, tapi kita mau bahas tentang logis. Logisnya begini. Ada pernah orang yang bilang sama saya, "Ustaz, tapi kan Ottoman sudah kalah ketika Perang Dunia Pertama. Maka secara sah itu berdasarkan hukum perang itu adalah tanahnya mereka karena mereka sudah ambil." Saya bilang betul, tapi masalahnya gini, taruhlah misalnya gini, Cina menjajah Indonesia, taruhlah. Kenapa harus Cina sih? Ya karena saya orang Cina misalnya. Cina menjajah Indonesia, lalu Indonesia kalah tentaranya. Lalu kemudian Cina mengumumkan, mulai dari sekarang ini Indonesia saya hapuskan, NKRI nggak ada lagi. Karena saya sudah menang, NKRI nggak ada. Mulai dari sekarang semuanya adalah diatur oleh misalnya RRC, Republik Rakyat Cina. Tiba-tiba ada tentara Cina datang ke rumah saya. Lalu dia bilang, mulai dari sekarang ini rumah saya. Saya bilang, enggak, ini rumah saya. Lalu dia bilang, enggak, ini sekarang sudah dikuasai Cina. Bodoh amat, ini udah rumah saya. Dan saya sekarang sekeluarga di sini. Lalu kemudian dia bilang, mana suratnya? Ya ini suratnya. Dia bilang, ini nggak berlaku lagi. Mulai dari sekarang ini punya Cina. Enggak, ini punya saya. Terus dia bilang, ini istrimu juga punya kami. Enggak, ini punya saya, istri saya. Terus dia bilang, enggak, ini secara sah punya kami. Ya udah, kalau gitu saya ngelawan aja. Itu sederhana. Begitulah analoginya. Ya, terus dia bilang, lah kalau gitu Ustaz, bagaimana dengan orang-orang Inggris yang sudah menguasai? Saya bilang, ya itulah namanya penjajahan. Penjajahan itu adalah ketika ada orang datang ke tempat satu tanah, yang tanah ini nggak kosong, sudah ada orang tinggal di situ, sudah ada orang, apalagi udah beratus-ratus tahun di situ, tiba-tiba dia mengklaim ini tanah dia. Itulah penjajahan. Itulah yang namanya kolonialisme. Itu secara logis. Oke, luar biasa penjelasannya. Jadi kalau debunking hoax, habis tuh Israel tuh. Karena mereka negara yang dibangun atas hoax. Jago banget ya. Iya, jago mereka. Tapi mereka punya penentu keputusan di seluruh dunia. Dan apa ya? Memang tidak bisa tidak, kita harus akui. Memang mereka adalah bangsa pilihan Tuhan yang mereka memang punya keistimewaan. Dan keistimewaan mereka adalah ulet, dan ada satu yang katanya yang menjadi dan pintar. Pintar, tapi bukan itu kualitas terbaik. Kata orang, kualitas terbaik Yahudi itu adalah mereka mampu merencanakan dalam jangka panjang dan istiqomah menjalankan rencana jangka panjang. Itu nggak dimiliki Indonesia. Kita sudah nggak mau rencana jangka panjang, menjalankannya diubah-ubah mulu. Pendek-pendek aja ya? Iya. Itu pun diubah-ubah mulu.
Oke.